Hai, saya Roni. Saya merupakan bagian dari masyarakat yang peduli mengenai kesejahteraan sosial. Apa sih kesejahteraan sosial menurut saya pribadi? Kesejahteraan sosial menurut saya pribadi adalah terpenuhinya 3 pilar utama, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pendidikan merupakan poin penting bagi saya. Mengapa demikian? Karena pendidikan merupakan pondasi dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Pendidikan pula perlu menjadi prioritas utama. Mengapa? Karena dengan pendidikan kita akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Di awal video, saya mengumpulkan beberapa fakta dan data mengenai siswa yang mengalami putus sekolah. Menurut Suksesnas, ada 76% siswa yang putus sekolah sebab alasan ekonomi. 87% lainnya putus sekolah sebab tidak dapat mampu membayar biaya sekolah. Dan 67% lainnya siswa tidak dapat melanjutkan sekolah atau putus dari sekolah karena berperan ganda, yaitu untuk mencari nafkah. Apakah ini yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial? Ketika banyak sekali siswa yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah? Apakah mereka diam saja? Fun fact-nya, pemerintah ternyata tidak diam saja. Ada 3 regulasi yang mengatur mengenai pendidikan di Indonesia. Dan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut pada pasal 34 mengenai wajib belajar, setiap masyarakat Indonesia harus menuntut ilmu selama lebih kurang 9 tahun. Kemudian direvisi kembali menjadi 12 tahun. Namun, apakah itu berhasil? Ternyata fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada anak-anak di Indonesia tidak melanjutkan pendidikan, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah menengah atas. Apakah undang-undang ini masih relevan? Atau terjadi tumpang tindihnya undang-undang tersebut? Selain mengumpulkan fakta dan data, kemudian saya komparasikan dengan fakta di lapangan, saya pun mengundang salah satu rekan di salah satu universitas yang berkutat langsung pada dunia pendidikan. Beliau seringkali terjun langsung kepada dunia pendidikan sehingga saya mengundangnya. Kemudian pada section selanjutnya kita juga akan membahas masihkah relevan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini mengenai sistem pendidikan nasional, dan juga kita akan berdiskusi mengenai mengapa masih banyak sekali siswa yang putus sekolah. Faktor dan hambatannya pula kita akan diskusikan. Oke, seperti yang telah dikemukakan pada section sebelumnya, saya akan mengundang salah satu teman saya dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan berbagai pengalaman yang telah dia tempuh serta pendidikan yang sedang dia jalani, mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepadanya. Kepada teman yang saya undang pada kali ini, silahkan untuk dapat hadir ke layar kamera. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan saya karena telah berkenaan hadir pada video kali ini. Silahkan perkenalkan nama dulu. Oke, perkenalan nama. Halo semuanya, nama aku Salwa. Aku kuliah di UPI. Sekarang semester 6. Salam kenal semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas mengenai cacatnya regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam menangani perkara putus sekolah. Seperti yang telah dikemukakan pada scene sebelumnya, mengapa sih banyak sekali anak-anak atau siswa yang mengalami putus sekolah, terutama karena mengalami kurangnya ekonomi atau kendala pada ekonomi. Seperti itu. Terus juga menurut Teteh nih ya Teh ya, menurut Suksesnas,
ada 76% keluarga di Indonesia yang mengalami putus sekolah itu karena alasan ekonomi tadi. Kalau dalam pandangan Teteh itu seperti apa sih Teh? Oke, putus sekolah ya karena hal ekonomi. Ini merupakan hal yang penting ya teman-teman menurut saya, karena memang persentasenya sangat tinggi ya untuk sekarang gitu. Nah, mungkin perlu digali lagi, khususnya keterlibatan dari berbagai pihak. Maka menurut saya sangat dibutuhkan itu peran pemerintah ya, karena kan pemerintah itu merupakan kebijakan utama dalam sistem pendidikan kita gitu. Mungkin setelah terasa juga ya, untuk sekarang ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan sekarang itu adalah bantuan berupa KIP gitu ya. Mungkin sama kayak ya, PIP, betul, Program Indonesia Pintar untuk SD, SMP, dan betul, SMA. Kalau jenjang tingginya itu kuliah dalam bentuk perguruan tinggi gitu ya, betul, untuk menangani tentang putus sebab alasan ekonomi. Kalau menurut Teh Salsawati sendiri yaitu dengan cara adanya bantuan atau program pemerintah untuk menanggulanginya dengan cara memberikan bantuan seperti itu. Tapi kalau menurut Teteh nih ya Teh ya, karena dengan kebijakan seperti itu, apakah itu membuat relevansi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 ini masih relevan ataukah tidak Teh? Oke, terkait relevan atau tidak, menurut pendapat saya nih ya Kang ya, untuk undang-undangnya sendiri itu relevan, sampai kapan relevan. Menurut saya, kalau membahas relevan atau tidak, sampai kapanpun undang-undang itu dikatakan relevan, karena kan sudah difilter oleh disahkan dengan presnya sendiri gitu. Namun kalau kasusnya seperti ini, banyak yang putus sekolah dengan berbagai hal, kendala apapun itu. Yang perlu dipertanyakan itu adalah pihak yang mengimplementasikannya. Entah itu sekolahnya misal kurang efektif kah untuk mengimplementasikannya, itu perlu dibenahi lagi dari pihak sekolah. Oke Teh, kalau menurut Teteh masih relevan dengan adanya kebijakan tersebut, karena pada pasal 34 di sana tuh Teh ada tertuang di mana masyarakat di Indonesia tuh wajib untuk mendapatkan pendidikan minimalnya itu 9 tahun. Kemudian direvisi sekarang menjadi 12 tahun. Betul. Tapi Teh kendalanya tuh ada di sini Teh, putus sekolah tadi. Tapi takutnya tuh Teh di situ Teh ada tumpang tindihnya kebijakan. Tumpang tindih gimana nih? Jadi dalam pendidikan yang mengatur sistem pendidikan nasional itu ada 3 regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang pendidikan tersebut. Takutnya dengan banyaknya kebijakan tersebut jadi tumpang tindih Teh, bukannya malah membantu dalam pengembangan kebijakan itu untuk menjadi lebih baik pada sistem pendidikan, tapi malah menyebabkan kecacatan Teh kayak gitu. Kalau dalam pandangan Teteh itu bagaimana sih Teh kalau misalkan terjadinya kecacatan kayak gitu Teh? Soalnya masih ada nih Teh 76% nih yang mengalami putus sekolah tadi Teh. Masih dalam hal ekonomi atau ya, aspek yang lain? Aspeknya yang terutama karena anak-anak tuh tidak dapat membayar biaya sekolah. Ekonomi terus juga ya? Terus juga anak atau siswa ini tuh mempunyai peran yang ganda atau memenuhi kebutuhan sehari-hari Teh kayak gitu Teh. Kalau Harus misalnya bekerja gitu ya? ya kayak gitu mencari nafkah. Kalau menurut Teteh, pandangan Teteh gitu itu kayak gimana ya? Oke, kurang lebih sama sih kayak yang tadi ya. Kalau terkait tumpang tindih, menurut saya pendapat saya lebih ke tidak mengarah ke sana, karena setiap undang-undang itu sudah ada porsinya masing-masing dan sudah dimatangkan dengan proses sedemikian rupa gitu. Musyawarah ya Teh ya? Betul. Jadi baik lagi tadi mungkin ada kendalanya mungkin di pihak sekolah kah yang kurang efektif dalam mengimplementasikannya atau dari pihak yang lain? Kalau menurut Teteh ya tadi ya tentang pihak sekolah gitu. Betul. Iya, kalau maksud dari Teteh itu maksud dari pihak sekolah tuh kayak gimana sih Teh? Oke, misalnya kita ambil contoh yang KIP ya teman-teman. Sekarang kan banyak banget, mungkin Kang Roni juga sering ngedenger nih, KIP teh jatuhnya nggak ke salah sasaran gitu ya teman-teman. Nah itu kan dalam tahapan seleksi KIP itu kan pertama dari sekolah dulu, dari sebelum sekolah dari keluarga atau RT RW gitu ya, terus nanti ke sekolah, terus nanti ke perguruan ke pemerintah, maaf. Nah kalau misal ada statement kayak gitu, mungkin bisa dibenahi dari pertama ya, dari keluarganya nih, kita lihat apakah itu pantas
atau tidak. Kalau misalkan pantas kan pasti di RT RW sudah disetujui gitu. Nah, selanjutnya ya maksudnya dari manajemen sekolahnya juga perlu dibenahi gitu ya teman-teman. Apakah sudah memenuhi prosedur dari pemerintah untuk seleksi KIP itu atau tidak gitu. Karena sekarang memang banyak sekolah yang tidak, atau mungkin apa ya, kurang koordinasi mungkin dengan pemerintahnya, sehingga banyak salah sasaran gitu teman-teman. Ya itu ya Teh ya. Kalau menurut Teteh sendiri mengenai regulasi yang salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional itu sebenarnya masih relevan untuk digunakan gitu ya melalui kebijakan dan program dari pemerintah yang telah dibuat, seperti contoh halnya adalah KIP Kuliah. KIP Kuliah sendiri kalau misalkan tepat sasaran dan mengikuti alur pendaftaran yang seleksinya secara positif dan benar, Sesuai itu tidak mekanisme tidak akan mengalami salah sasaran kayak gitu. Jadi kalau menurut Teteh ini regulasi undang-undang ini relevan ya Teh ya? Ya gitu. Tapi Teh ada pendapat lain menurut Juliezer Perwiradara, pengajar Departemen Psikolog Universitas Brawijaya, yang mengatakan Teh ternyata di sekolah-sekolah itu kan ya Teteh sering berkecimpung langsung ya dengan dunia pendidikan ya, khususnya di SD ya Teh ya. Ada beberapa yang menjadi sebab siswa tidak ingin melanjutkan atau meneruskan sekolah, diantaranya Teh yaitu pernikahan dini, terus bullying. Kalau misalkan pernikahan dini ini kurang tepat ya Teh ya kalau misalkan di SD, tapi kebanyakan di SD itu kayak bullying. Tapi ya Teh kadang ya. ada sih. Kadang ada ya Teh ya. Ada. Kemudian ada kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan, terus juga kurangnya dukungan dari berbagai pihak, terus juga karena adanya keragaman dari sekolah tersebut yang mungkin membuat tidak inginnya siswa melanjutkan atau meneruskan pendidikan. Kemudian ada juga heterogenitas yang mengarah pada perilaku maladaptif. Kalau menurut Teteh itu sendiri Teteh ya, dari pendapat Juliezer Perwiradara, apakah Teteh pernah mengalami hal-hal demikian ataukah menemukan kasus yang baru Teh dalam dunia pendidikan, mengapa siswa tidak ingin melanjutkan atau meneruskan sekolah Teh? Kalau pengalaman saya sendiri gitu ya. Iya. Saya kan sudah berkecimpung juga dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah dasar gitu. Sudah beberapa kali masuk ke dalam pengajaran sekolah dasar gitu. Untuk mungkin tadi ada beberapa kasus bullying, pernikahan pernikahan ini ada, kurang kesadaran pentingnya pendidikan, kurangnya dukungan dari beberapa pihak. Yang sering saya temui itu yang paling besar persentasenya menurut saya adalah bullying teman-teman. Betul. Nah, yang sering saya temukan juga mungkin bukan kayak bullying fisik gitu, enggak, cuman verbal gitu seringnya. Sederhana ejekan ya. Betul, ejekan, celotehan yang menyakitkan anak. Itu karena kan anak-anak gitu ya, kayak konteksnya bercandaan gitu ya, tapi kan memang itu tuh sudah masuk ranah bullying gitu teman-teman. Dan memang anak yang kena bullying itu tuh dia tuh tidak menyadari pertamanya gitu, namun lama-lama dampaknya terlihat. Anak itu tuh murung atau motivasinya turun gitu dalam belajar ya Teh ya. Betul. Kayak gitu ya Teh ya. Kalau menurut Teteh sendiri ternyata teman-teman bahwasannya Teteh ini relevan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini mengenai sistem pendidikan nasional. Tapi Teh di dalam undang-undang tersebut ini juga mengatur mengenai guru ya Teh ya, guru yang kurangnya keprihatinan pemerintah atas dedikasi yang mereka berikan terhadap pendidikan. Contoh halnya dalam segi gaji Teh, kalau menurut Teteh kan ya tadi relevan ya. Kalau misalkan itu bagaimana Teh mengenai kebijakan itu? Kebijakan yang gaji ya kayak gitu soalnya. Ini jadi perbincangan sepanjang masa ya teman-teman ya. Menurut saya memang sih pandangan saya sendiri terkait khususnya guru honorer mungkin ya Kang ya, memang kasarnya dipandang sebelah mata sama pemerintah gitu. Entah apa alasannya ya, mungkin setahu saya dari anggaran yang kurang atau administrasi pemerintahan apapun itu. Tapi guru itu kan sebetulnya profesi yang sangat mulia ya teman-teman. Tidak pantas gitu menurut saya kalau misalkan gajinya tidak sepadan dengan apa yang dia lakukan gitu. Tapi ya mungkin ini kan bukan kuasa kita ya, kan di dalam kendali kita sebagai guru. Saya pun
sebelum jadi guru sudah merasakan sakit hatinya gitu teman-teman ya. Mungkin dibalik lagi sama pemerintahnya gitu, entah harus evaluasi di dalam segi anggarannya atau apapun itu yang menjadi alasan katanya guru honorer itu kecil gaji karena memang anggaran dari atasnya itu kecil gitu ya. Jadi teteh kayak menerima aja gitu ya kebijakan itu, tapi maksudnya konteks menerima itu kayak kalau misalkan kita ingin mempunyai lebih, berarti kita harus mempunyai kompetensi yang lebih ya teh ya untuk hal tersebut. Untuk menjadi seorang profesional itu harus ada harga yang untuk dijual ya teh ya. Betul. Kayak gitu ya. Karena ya sekarang ibaratnya Kang Roni gak bakal bisa kayak gini tanpa ada guru, betul? Betul. Oke. Kang Roni gak bakal bisa jadi mahasiswa tanpa ada guru, khususnya SD mungkinnya dari yang pertama gitu, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu gak bakal bisa jadi manusia gitu. Tapi memang entah mengapa ya masih dipandang sebelah mata gitu. Tapi teh kalau misalkan meskipun hal ini gitu ya yang diatur mengenai hak dan kewajiban menjadi seorang guru dalam undang-undang ini, meskipun belum terpenuhinya hak, salah satunya yaitu mengenai hak provisi yaitu pendapatan teh gitu, bukan semata-mata pemerintah membenci atau memandang sebelah mata ya teh ya, karena memang kebijakan pemerintah adalah kebijakan kita pula ya teh ya. Seperti itu ya teh ya kalau menurut teteh. Ya. Teteh, sebelum kita menutup perbincangan, diskusi, wawancara ini gitu, ada yang mau disampaikan ke teteh mengenai pendidikan? Kalau menurut teteh sendiri ya, kalau boleh tahu ini pertanyaan terakhir ya teh ya, masyarakat sejahtera itu yang kayak gimana sih teh? Wow, pertanyaannya sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, masyarakat sejahtera ya Kang ya, menurut saya itu sederhananya itu berkecukupan, entah dalam segi ekonomi atau kebutuhan yang lainnya gitu, khususnya mungkin yang tadi kita bahas ya Kang ya, dalam segi betul, dalam segi pendidikan apakah sudah terpenuhi apa belum nih fasilitas yang kita akses ya teh ya. Betul. Terus juga mungkin kesehatannya teh ya sangat ya, diperlukan, sangat diperlukan sekali ya teh mengenai kesehatan juga. Ya kayak gitu ya. Ada lagi mau disampaikan teh sebagai kata-kata penutup? Semangat aja sih Kak. Oke, jangan pantang menyerah untuk semua cita-cita yang belum tercapai. Mungkin teman-teman pasti banyak jalan yang bisa ditempuh. Semangat. Baik teteh, terima kasih ya karena sudah berkenan hadir dalam wawancara diskusi kali ini. Semoga apa yang teteh sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Pengalaman teteh yang telah diceritakan semoga bisa bermanfaat pula bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Juga sudah mengundang ya Kang ya. Masya Allah ya teh ya. Malu ya. Mungkin cukup sekian ya teh ya pertanyaannya. Terima kasih. Bukan melihat tawa ceria mereka berlari, bermain satu dengan yang lainnya. Kini pendidikan perlu menjadi hak bagi setiap masyarakat di Indonesia. Bukan cuma bagi mereka yang punya privilege. Pendidikan tidak perlu lagi menyoal untung-untungan. Seharusnya menjadi suatu kebutuhan. Mengenai kebijakan biarlah pemimpin negeri yang mikir. Sebab pendidikan bukan lagi mengenai pemerintahan. Akan tetapi, semua elemen yang ada di Indonesia perlu mengambil peran aktif yang signifikan. Karena hanya pendidikanlah yang mampu menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan Indonesia tidak akan mungkin dapat bertahan. Indonesia unggul, Indonesia yang berintelektual, Indonesia yang punya nilai luhur. Mari kita songkong cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa cerdas, bangsa yang mau merawat penerus generasi unggul.